Kabupaten Sumedang. Saya akan mempresentasikan tentang aksi nyata budaya positif di sekolah saya. Terima kasih. Di bagian cakupan itu apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi menuju siang. Salam hangat dari saya untuk Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya yang hebat dan masih semangat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Tanjung Siang beserta Bapak dan Ibu Guru semua, dan yang saya sayangi juga teman-teman mahasiswa. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Ilahi Robbi yang atas kehendaknya kita semua bisa berada di ruangan ini dengan sehat dan bahagia. Sebelum mulai diseminasi, mari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karena itu, kepada Bapak dan Ibu Guru serta hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri. Marilah kita lanjut kepada sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada Kepala Sekolah SDN Tanjung Siang untuk memberikan kata sambutannya. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Guru Penggerak Angkatan 10, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Bapak Guru beserta adik-adik mahasiswa Amjar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di sekolah, agar siswa-siswi dan guru dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang baik selama di sekolah maupun di rumah. Budaya positif ini, hal seperti itu menjadi sebuah catatan evaluasi untuk bahan perbaikan ke depannya. Baik seperti disiplin positif itu, salah satu contohnya misalkan kehadiran siswa. Kehadiran siswa dalam kesepakatan kelas, misalnya jam 30, tetapi pada kenyataannya
Misalnya siswa setiap hari datang jam 7.35 atau 7.40. Kemudian misalnya dalam hal kegiatan-kegiatan di kelas, bagaimana cara mengkondisikan siswa di kelas supaya tidak ribut. Kondisi pembelajaran pun akan sangat kondusif. Jadi kembali lagi kepada kesepakatan awal. Nah, tentunya calon guru penggerak dari Eksekutif Indonesia ini akan berbagi pengalaman ketika menerapkan kegiatan-kegiatan di modul titik 1 calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan berdampak pada kita semua, ya, apa yang telah ibu calon guru penggerak ini lakukan kemudian diimbaskan kepada kita juga sama akan mengikuti. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak hanya sekarang, Bapak Ibu yang lain juga ketika ada program calon guru penggerak ini dapat mengikutinya. Dan satu lagi, kegiatan guru penggerak bukan kegiatan yang sangat sakral. Ingat, tugas kita sebagai guru penggerak dari CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Umi Kusum SPD, tentang berteriak positif. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah dan izinnya, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di SD Negeri Tanjung Siang dalam acara aksi nyata berbagi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum. Sebelum dimulai pantun mulanya, makan siang, makan malam, lauknya asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai perkenalan dari saya, mungkin sudah tahu ya kemarin. Lanjut Bu. Hari ini saya akan memulai dengan ice breaking. Nah, Ibu pendek panjang, pendek panjang, pendek panjang. Nah, biasa pada dia supaya tertunduk, kurang ice breaking heula. Berdiri bisa Bapak Ibu. Kita belajar pendek panjang tapi kebalikannya. Kalau begini biasanya apa? Panjang. Panjang. Kalau gini? Pendek. Sekarang sambil nyanyi panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, panjang ini apa panjang? Panjang. Kebalikannya. Oh panjang. Panjang, pendek, panjang. Nah tapi sambil nyanyi panjang, panjang, pendek. Makanya harus
just rankingnya itu saja. Ya. Udah. Lanjut Bu Febri. Aksi nyata diseminasi budaya positif. Biasa seperti biasa ada latar belakang pembuatannya, di mana di latar belakang dari diseminasi budaya positif ini karena masih kurangnya pemahaman dari warga sekolah, terutama dari guru saya ya umumnya khususnya dan siswa tentang penerapan konsep budaya positif serta disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi. Dari kegiatan ini diharapkan guru dan siswa memahami konsep tentang budaya positif, di mana nanti kita semua bisa mengimplementasikan budaya positif dan akan terbangun budaya positif yang baik di sekolah. Nah, tujuan dari aksi nyata budaya positif ini antara lain terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Kemarin kita sudah melakukan tentang visi guru penggerak dan visi sekolah. Nah, di sini nanti dilanjutkan terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Kemudian juga terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu apa? Jadi rasa disiplin itu sudah tumbuh, sudah ada motivasi itu dalam diri siswa. Kemudian juga menumbuhkan dan menguatkan karakter positif dan melalui kebiasaan positif. Kemudian juga menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila dan menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Lanjut. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu guru bertanya, apa itu Ibu budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif ini. Tentunya yang berperan penting di sini siapa? Yaitu Bapak dan Ibu guru. Sekarang budaya positif itu ada berapa? Yang saya pelajari di CDP itu budaya positif yaitu meliputi 6 hal. Yang pertama perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu guru pernah mendengar apa itu disiplin. Pak Dodi bisa tahu apa menurut Pak Dodi kata disiplin itu? Apa ya? Kurang itu. Nah, ada yang mau menambahkan? Disiplin itu apa? Coba Bu Silvi, yang tahu Bu Silvi apa disiplin? Disiplin dan taat, teratur. Oh iya, taat akan aturan ya Bu ya. Nah, iya. Nah di sini makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau ketaatan serta cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketertekangan dan ketidaknyamanan. Nah, contoh penerapan budaya positif. Kalau tadi Bu Imas budaya positifnya video ya. Kalau saya karena banyak mungkin ya. Di sini penerapan budaya positif ada yang di kelasnya pernah menerapkan 5S. Ada di kelas yang 5S. Bu Tita 5S naon? Senyum, salam, sapa. 5S, penerapan budaya positif 5S. Senyum, salam, sapa, sopan,
santun. Nah, seperti ini. Ini juga salah satu budaya positif yang pastinya oleh Bapak Ibu guru sudah diterapkan di kelasnya masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu tanpa sengaja sudah melakukan, padahal itu namanya budaya positif. Misalnya seperti pembacaan doa, dimulai sebelum belajar kita diawali dengan doa, kemudian diakhiri dengan doa. Nah, seperti itu juga sama budaya positif. Kemudian juga melaksanakan kegiatan sholat duha, nah sama. Kemudian juga melaksanakan bersih-bersih di kelas ataupun kerja bakti. Nah, itu juga sama, adalah salah satu contoh penerapan budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, lanjut ke motivasi perilaku manusia. Menurut Gosser itu ada bukunya yang menyatakan 3 perilaku motivasi manusia itu. Yang pertama, biasanya Pak Dodi, untuk menghindari hukuman, biasanya dia itu melakukan tindakan. Nah, untuk menghindari biasanya perilakunya menghindari hukuman. Nah, kalau yang ini biasanya motivasinya antara kayak kesiun. Jadi motivasinya teh bukan dalam dirinya, tetapi dari luar atau eksternal. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan. Nah, Pak Dodi misalnya ada rek miluat ieu teh, waktu diajakan misalnya yang menang imbalan atau mendapatkan penghargaan misalnya. Nah, dari orang lain tujuannya teh untuk mendapatkan hadiah, pengakuan. Nah, berarti itu motivasinya dari dalam atau dari luar? Dari luar. Jadi untuk kalau nggak ada imbalan, kalau tidak ada penghargaan, kalau tidak ada pengakuan, biasanya suka malas-malasan seperti itu. Itu namanya motivasi eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Saya mah ada disiplin positif karena saya ingin bisa misalnya bagaimana. Nah, itu misalnya jadi motivasinya sudah ada, sudah tertanam dalam diri, atau karena keinginan sendiri, namanya itu motivasi internal dalam diri sendiri. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Imas, kebutuhan bertahan hidup. Survival. Pak Dodi, namun Pak Dodi kita makan bakal bertahan hidup. Makan, minum, berpakaian juga sama ya kebutuhan. Nah, berarti itu sama, bertahan hidup atau sandang pangannya harus terpenuhi. Kemudian juga Pak Dede, yang kedua cinta dan kasih sayang. Contohnya bisa seperti apa? Seperti perhatian. Nah, perhatian, betul, perhatian ya. Pak Dodi, ya, perhatian. Nah, itu juga apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada prima, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa. Tadi posisi penghukum ya, Bapak Ibu guru. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Videonya bisa dilihat. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada prima, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Hukuman bisa berupa Tadi posisi penghukum ya Bapak Ibu Guru. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Videonya bisa dilihat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Lanjut merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung Sekarang posisi teman. Naren, wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu tadi ada adegan teman ya. Sekarang posisi teman tadi. Sekarang ke pemantau Bu, atau monitor. Tulisannya di belakangnya Bu ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Lanjut ke posisi terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, tadi saya sudah memberikan contoh 5 posisi kontrol yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama tadi ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Saya mohon bantuan kepada Ibu Bapak. Mungkin selama ini Bapak Ibu guru merasa dirinya memiliki posisi kontrol seperti apa. Bapak Ibu guru bisa menuliskan dalam lembar kertas yang akan saya bagikan. Silahkan menurut hati Bapak Ibu guru sendiri, posisi kontrol apa yang menurut Bapak Ibu guru telah dilakukan. Kalau sudah silakan. Boleh. Niron. Boleh ditempel di depan. Siap. Jaga soalnya jangan boleh. Soalnya salah. Bu Tita udah? Boleh. Aku iya belum masuk. Iya, Ditempel di depan. enak jadi sore. Boleh? Yang sudah bisa ditempelkan ke depan tentang 5 posisi kontrolnya menurut Bapak Ibu guru seperti apa? Boleh. Boleh di Pak Dede sudah? Sudah. Bu Amel sudah, Bu Amel? Sudah. Tempel? Sudah. Baik Bapak Ibu, ternyata ada posisi kontrol manajer, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, ada juga yang memposisikan pemantau. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu guru, mana yang seharusnya kita miliki posisi kontrol yang mana? Nah, kalau pembuat kita lihat ya, kita lihat, coba dilihat posisi kontrol 1 penghukum. Tidak ada ya di sini, tidak ada yang penghukum, alhamdulillah. Penghukum seseorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, dampak muridnya dari seorang penghukum adalah perilakunya menjadi negatif seperti yang keempat adalah pemantau. Ada yang pemantau tadi? Siapa pemantau? Nah, pemantau tadi adalah guru pada posisi ini biasanya
manajer. Nah, manajer adalah salah satu posisi yang baik dari keseluruhannya, di mana posisi manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mencari solusi dari permasalahannya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Kemudian menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Lanjut. Nah, speaking, mau speaking. Oh, berdiri Kak. Ayo berdiri, apa yang tertutup? Saat sebelah slide deui. Videonya kadi tukeun, kadi muter. Semangat. Katingal ke Bu? Katingal Bu Ibu. Katingal ke Bu? Ya mulai. Ayo 1, 2, 3. Tangan kiri bukan jari-jari, direntangkan putar pergelangan, acung depan dilengkungkan, ayo tepuk tangan, tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas, tangan kita dibuka kedua dan badan kita bentukkan dengan azim, wahai kembang berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu tentu bertanya, keyakinan kelasnya apa ya? Keyakinan kelas adalah perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Nah, budaya positif ini tentunya disepakati dan diciptakan oleh seluruh warga kelas atau warga sekolah. Nah, untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan bersama. Nah, jadi nilai-nilai itu telah disepakati oleh seluruh warga kelas. Nah, ada yang tahu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba, ada yang tahu? Boleh menjawab? Kan kalau dulu kita sekolah kan peraturan kelas. Kalau sekarang setelah kurikulum merdeka ada namanya keyakinan kelas. Boleh dijawab? Mungkin bedanya kalau peraturan kelasnya ditentukan oleh gurunya sendiri, tapi kalau keyakinan kelas semua muridnya ikut berpartisipasi aktif untuk membuat keyakinan kelasnya. Terima kasih Bu Silvi. Ya, betul sekali Bu Silvi. Kalau keyakinan kelas itu apa? Nah, untuk lebih jelasnya kita buka slide-nya. Nah, keselamatan. Kenapa Dodi masker? Sampai ngejaga kesehatan misalnya seperti itu. Jadi kita itu membuat aturan itu tentunya ada alasan atau nilai-nilai tertentu yang diyakini bersama. Keyakinan kelas tadi Bu Silvi mengatakan tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal atau menyeluruh. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru
siswa. Bersama siswa menyepakati keyakinan kelas apa yang akan dibuat bersama. Jadi Bapak Ibu guru bisa mendiskusikan di kelasnya masing-masing, menyepakati apa yang akan dibuat tentang keyakinan kelas ini. Nah, ini contoh video keyakinan kelas 1 bisa dilihat. Setelah dibuat oleh anak-anak sendiri tentang keyakinan kelas, lalu saya membuat tentang keyakinan kelas secara garis besarnya seperti ini. Nah, keyakinan kelas 1 SD Negeri Tanjung Siang yang pertama yaitu datang tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan kelas, kemudian hormati guru dan teman, kemudian meletakkan barang sesuai tempatnya, menghargai atau membantu teman, angkat tangan jika izin keluar, dilarang makan minum, kemudian bersifat jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, boleh saya bertanya? Ada yang beda tidak keyakinan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu guru? Misalnya apa? Di kelas 3, misalnya keyakinan kelasnya seperti apa? Selain dari ini, boleh misalnya memakai seragam, boleh apa aja? Selain dari Misalnya sekitar itu memakai seragam pada hari Rabu itu kesundaan. oh iya, itu juga sama. Keyakinan kelas telah dibuat. Bu Tita, naon Bu Tita? Mangga. Tidak berbicara kasar. Ya, bagus. Tidak berbicara kasar. Lanjut. Boleh selain tidak keluar masuk kelas tanpa ada kepentingan tertentu. Iya, bagus. Tidak keluar kelas tanpa ada kepentingan. Boleh, Bu Mel silakan. Keyakinan kelas yang lainnya. Tidak iya, bagus. Tidak mengobrol saat belajar. Pak Dede, yang lain. Tidak mengorok. Tidak beraktivitas di dalam belajar mengajar saat belajar. Tidak beraktivitas katanya selain belajar. Kamu ngobrol tekeni. Tidak Tapi Tidak berdiam diri ketika beristirahat. Jadi harus di luar ketika istirahat. jadi istirahat di luar kelas ya. Terima kasih Bapak Ibu, bagus-bagus ya tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Tinggal di seperti ini ya, tinggal di modifikasi agar lebih bagus lagi ya. Makan dulu. Nah, sekarang apa itu restitusi? Yang dibacakan dilihat ya. Tinggal baca. Lanjut. Nah, segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menegakkan keyakinan. Bisi aya nu naroskeun ari menstabilkan identitas teh naon Ibu guru? Misalnya seperti apa? Bisa dilihat. Lanjut. Nah, lihat kasus contoh 1, bisa dilihat videonya. Contoh kasus 1 dalam penanganan segitiga restitusi. Baca
siswa kelas 1 ya, seperti itu. Kemudian kasus 2, Bu. Kasus 2-nya siswa sering tidak bawa buku, alat tulis. Suka ada di kelas Bapak Ibu guru? Ada ya? Ayah Pak Dedek? Di kelas 3. Di kelas 3. Ya, biasanya tiap kelas paribasa Bu nggak bawa buku atau bukunya habis. Nah seperti itu ya Bapak Ibu guru. Nah, kemudian menstabilkan identitasnya itu seperti ini pertanyaannya. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Tidak beraktivitas di dalam belajar mengajar. Tidak beraktivitas katanya selain belajar. Kamu ngobrol tekenging. Tidak Tidak berdiam diri ketika beristirahat. Jadi harus di luar ketika istirahat. Jadi istirahat di luar kelas ya. Bapak Ibu, bagus-bagus ya tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Tinggal di seperti ini ya, tinggal di modifikasi agar lebih bagus lagi ya. Akan Bu, makan dulu. Nah, sekarang apa itu restitusi? Yang dibacakan dilihat ya. Tinggal baca. Apa itu? Lanjut. Coba. Nah, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menaikkan keyakinan. Bisi aya nu naroskeun ari menstabilkan identitas teh naon Ibu guru? Misalnya seperti apa? Bisa dilihat. Lanjut. Nah, lihat kasus contoh 1, bisa dilihat videonya. Contoh kasus 1 dalam penanganan segitiga restitusi. Ini kasus yang tidak sengaja ini dilakukan oleh siswa kelas 1 ya, seperti itu. Kemudian kasus 2, Bu. Kasus 2-nya siswa sering tidak bawa buku, alat tulis. Suka ada di kelas Bapak Ibu guru? Ada ya? Ayah Pak Dedek? Di kelas 3. Di kelas 3. Ya, biasanya tiap kelas paribasa Bu nggak bawa buku atau bukunya habis. Nah seperti itu ya Bapak Ibu guru. Nah, kemudian menstabilkan identitasnya itu seperti ini pertanyaannya. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan Bapak Ibu guru tidak akan mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut karena kamu berhak merasa begitu. Nah, seperti itu Pak, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Seperti apa? Bapak Ibu bertanya-nya. Nah, seperti ini. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan hal itu dan padahal kamu bisa melakukan hal buruk dari ini. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas ini? Kemudian juga nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamunya tentu kamu nanti mau jadi orang seperti apa. Bapak Ibu bisa melihat foto-foto kegiatan segitiga restitusi seperti ini.
Nah, contoh penerapan segitiga restitusinya, Bapak Ibu bisa melihat videonya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Ibu tahu ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Juga sama. Nah, kesalahan kamu yaitu sering tidak membawa alat tulis ya. Kenapa kamu bisa melakukan hal itu? Kesiangan. Mengapa bisa kamu kesiangan? Tidurnya kelelahan. Oh, tidak. Nanti kedepannya kamu kalau tidur jangan terlalu malam ya. Harus teratur, harus tertib, disiplin. Sebelum berangkat ke sekolah harus menyiapkan apa? Menyiapkan alat tulis, kemudian dimasukkan ke dalam tas. Jangan sampai kamu lupa yang tiga. Nah, sekarang ibu bertanya, nilai-nilai keyakinan yang pernah disepakati di kelas itu apa ya? Harus disiplin dalam segala hal ya, disiplin dan belajar Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, ini adalah testimoni dari anak kelas 1 yang sudah melakukan segitiga restitusi. Sebelum ditutup, izinkan saya pantun deui, Pak Dodi. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umi yang telah memaparkan presentasinya dengan lengkap, tentunya banyak dan juga ada interaktif juga ya Ibu dengan audiens yang ada. Baiklah hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini telah selesai dilaksanakan, mulai dari pembukaan, sambutan, hingga presentasi dari CGP Angkatan 10. Tepuk tangan dulu sebelumnya. Terima kasih. Baiklah hadirin, oleh karena itu kegiatan pada ini resmi ditutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ada